Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu, selamat datang di Beloved Kids Online Service 12 Juli 2020. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik, siapa yang hari ini ikut gereja sama mama sama papanya? Kak Indra ingetin, jangan lupa ya, meskipun saat ini kita udah bisa beribadah di rumah gereja, tapi kita tetap saranin nih untuk teman-teman, untuk adik-adik Beloved Kids, untuk beribadah di YouTube Beloved Kids Tiberias. Nah, aku mau nanya nih, yang minggu lalu ikut ibadah dan ikut kreativitas sama ayat hafalannya, ada nggak nih adik-adik? Kalau Kak Indra lihat sih kayaknya udah sangat kreatif dan kayaknya keren-keren loh hasilnya. Wah bener Kak, hasilnya tuh pasti keren-keren. Nah sekarang kita mau ngomongin nih untuk kreativitas dan ayat hafalan yang terbaik minggu lalu. Nah kita lihat ya. Salam, saya Angelina, saya dari Beloved Kids Pontianak. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 26. Berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sekarang Kak Indra mau ngumumin untuk rules ibadah Beloved Kids Tiberias hari ini. Rules saat beribadah. Pertama, ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Jadi, diharapkan adik-adik bersiap sebelum pukul 9. Kedua, berpakaian rapi seperti sekolah minggu di gereja. Ketiga, siapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis. Keempat, fokus beribadah dan meninggalkan aktivitas lainnya. Kelima, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan saat beribadah. Keenam, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Ketujuh, jangan di-skip ya. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Sudah siap dong Kak? Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin memulai ibadah online ini, Engkau yang memberkati Tuhan, agar Tuhan kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kak Indra undang adik-adik bangkit berdiri. Mari bersama-sama bersuka cita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuju kanan kiri adik-adik, mari sama-sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Mari tepuk tangan, mari lebih bersuka cita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh kanan kiri adik-adik semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita semua masih dalam keadaan bangkit berdiri. Kita masih mau memuji, menyembah nama Tuhan. Siapa yang di sini anak-anak raja? Angkat tangannya. Mana angkat tangannya? Kita sama-sama angkat pujian ini ya adik-adik. Siap semuanya? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang Kak Siska mau denger suara adik-adik yang perempuan aja. Jadi adik-adik yang perempuan semua bernyanyi, yang cowok pakai gayanya aja ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekarang adik-adik yang cowok aja, gantian ya. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, firman Tuhan berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Tapi satu hal yang harus adik-adik ingat, biarpun gunung-gunung yang besar banget itu beranjak dan bergoyang, tapi kasihnya Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap hidup adik-adik dan hidup kakak. Kita sama-sama mengangkat pujian ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit
bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita angkat lagu ini dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita telah memuji meninggikan nama Tuhan Yesus dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama Kak Indra undang adik-adik, mari kembali lipat tangan, tutup mata kita, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Di saat ini kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, berikan yang terbaik untuk Kau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di saat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami rindu Tuhan Yesus untuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu. Kami para adik-adik sekolah minggu, kami kembali angkat suara kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Kuasa-Mu sempurna, haleluya. Ini setiap kami. Mari angkat kedua tangan adik-adik, mari sama-sama katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari tepuk tangan adik-adik. Mari kembali bersama-sama kita naikkan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yesus Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ajaib nama-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Nama-Mu yang ajaib Tuhan, nama-Mu yang kudus. Ajaib Tuhan, Engkau mulia Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Atas mama, atas papa, atas kakak, atas adik yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh semua itu kebaikan-Mu yang tak pernah terbatas ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjaga kami, yang selalu melindungi kami. Dan kami percaya bahwa masa depan kami itu indah di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari adik-adik yang bersyukur kepada Tuhan, kembali angkat kedua tanganmu. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami rindu, kami anak-anak Beloved Kids Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan kabar baik tentang-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati untuk Kak Mario Marcelo yang akan memberkati kami dalam firman Tuhan. Pakai Kak Mario Marcelo luar biasa, biar dia bisa menyampaikan bagi setiap kami akan maksud hati. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saatnya firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita duduk diam mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti adik-adik tahu, di bulan Juli ini tema kita adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Di minggu lalu, kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Jones Fernando. Kak Jones Fernando kasih tahu ke kita, ke adik-adik, apa arti dari iman. Apa sih arti dari iman adik-adik? Kasih kamu tanya. Iman adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Dan satu-satunya sumber kepercayaannya adalah Yesus. Nah, menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau adik-adik punya harapan sesuatu yang besar banget, adik-adik dasarnya harus dengan iman. Nah, kira-kira minggu ini kita mau belajar tentang apa lagi ya? Kebenaran firman Tuhan minggu ini akan disampaikan oleh Kak Mario Marcelo. Adik-adik udah kenal belum? Kita panggil sama-sama ya Kak Marionya ya. 1, 2, 3. Kak Mario. Kok belum ada? Mungkin suara adik-adik kurang kenceng. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Mario. Hai Kak Siska. Hai Kak Mario. Shalom Beloved Kids. Nah Kak, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa sih Kak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang iman pasti menghasilkan perbuatan. Wah, aku jadi gak sabar banget mau dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sudah siap semuanya? Alkitab, buku catatan, dan pulpen?
Langsung aja kita dengar firman Tuhan. Silakan Kak Mario. Oke, sama-sama sekali lagi tema pagi ini adik-adik, iman pasti menghasilkan perbuatan. Sama-sama kita lihat ayat firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat yang ke-17 dan ke-18. Boleh kita baca, kalau adik-adik di rumah ada Alkitab boleh buka Alkitabnya, atau adik-adik boleh lihat di layar televisi adik-adik. Di sana ada firman Tuhan yang sudah tertulis. Yuk kita siapkan hati kita. Kita buka Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Oke, Alkitab mencatat, Alkitab menceritakan, Alkitab mendokumentasikan orang-orang yang hidup dengan iman pasti disertai dengan perbuatan. Kalau adik-adik lihat di Ibrani 11 ayat 17 sampai 34, itu cerita tentang pahlawan-pahlawan iman, cerita tentang tokoh-tokoh iman. Mereka semua yang beriman, mereka pasti disertai perbuatan. Kalau kita lihat kisahnya Henok misalnya, Henok beriman kepada Tuhan, ada perbuatannya. Henok bergaul dengan Allah, dan pada akhirnya ada hasilnya. Henok diangkat ke surga. Kalau kita lihat kehidupannya Abraham, Abraham juga hidup dengan iman. Artinya ada perbuatannya. Ketika dia sudah mendapatkan anaknya yang pertama yaitu Ishak, Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, dan dia melakukan itu. Akhirnya imannya dibuktikan dengan perbuatannya. Nuh juga orang beriman. Nuh membangun bahtera ketika Tuhan memerintahkan untuk Nuh membangun bahtera. Jadi iman tidak mungkin tidak menghasilkan perbuatan. Orang yang beriman pasti menghasilkan perbuatan. Nah, bisa kelihatan orang yang punya iman itu adalah orang yang menjaga hatinya. Kita buka sama-sama di Lukas pasal 6 ayat 45. Nah, Kak Mario hari ini membuka dari versi bahasa Indonesia masa kini, Lukas 6 ayat 45. Mungkin kita bisa kembali sama-sama baca, adik-adik boleh sama-sama kembali baca di Lukas 6 ayat 45 versi bahasa Indonesia masa kini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat karena hatinya penuh dengan kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. Ayat ini jelas menjelaskan buat setiap kita. Kita perlu menjaga hati kita. Bagaimana caranya menjaga hati kita? Satu kali dalam perjalanannya Yesus, ada orang yang mendatangi Yesus. Kalau adik-adik mau catat, boleh catat, tapi kita nggak buka ayatnya. Ada di Lukas 18 ayat 18 dan 19. Di sana ada orang yang menghampiri Tuhan kita, Tuhan Yesus, kemudian berkata seperti ini, "Guru yang baik." Lalu Yesus bilang sama orang itu, "Mengapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah saja yang baik." Nah, kalau adik-adik baca di Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, Kak Mario mengajak adik-adik sama-sama mengcombine nih ayat-ayat ini. Di Lukas 6 tadi, orang yang baik di hatinya penuh dengan hal yang baik. Hal yang baik itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, artinya kita sedang menjaga hati kita. Menjaga hati artinya menjaga juga apa yang kita pikirkan.
menjaga hati artinya menghasilkan juga apa yang kita katakan. Karena tadi ayatnya jelas. Ayatnya bilang apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau di hatimu ada Tuhan, pasti di mulutmu bukan ada caci maki kepada teman-teman. Kalau di hatimu ada Tuhan, pasti di mulutmu nggak mungkin ada perkataan jahat buat teman-temanmu. Pasti ada firman Tuhan di mulutmu. Nah, adik-adik beloved kids, bagaimana adik-adik menjaga pikirannya? Bagaimana kita menjaga pikiran kita? Alkitab menyarankan, Alkitab memberitahu bagaimana kita menjaga pikiran kita. Ada di Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Yuk kita buka firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kembali adik-adik kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi bukan pikiran yang jahat. Kalau itu mulai ada, pasti itu teriakan dari si jahat. Kita harus ingat di pikiran kita tidak boleh ada pikiran jahat sama teman, pikiran-pikiran yang salah. Kita harus jaga pikiran kita. Nah, yang terakhir, orang yang beriman. Tadi kan udah kita ketemu orang yang beriman adalah orang yang jaga mulutnya, orang yang jaga pikirannya. Nah, orang yang beriman juga orang yang jaga tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Opa Pariaji sering mengutip ayat dari Mazmur 24. Siapa orang yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya. Artinya tangannya nggak digunakan untuk mengambil sesuatu yang milik orang lain. Tangannya nggak digunakan untuk kasar sama temannya. Tangannya nggak digunakan untuk hal-hal yang salah. Orang yang bersih tangannya naik ke gunung Tuhan. Apa gunung Tuhan? Gunung Tuhan artinya ini gambaran ada di hadapan Tuhan. Apa yang kita dapat di hadapan Tuhan? Yuk kita buka ayat terakhir nih. Mazmur pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-11. Yuk sama-sama kita baca kembali supaya di mulut kita juga ada firman Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah ikuti baca ya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat firman Tuhan jelas menjelaskan buat adik-adik di gunungnya Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Sukacita yang melimpah apa? Artinya kan kita senang kalau doa kita dijawab. Orang yang bersih tangannya ada di gunung Tuhan, doanya dijawab. Orang yang bersih tangannya, orang yang suci hatinya, orang yang ada di gunung Tuhan, di hadapan Tuhan, apa yang dikerjakan pasti berhasil. Ada sukacita yang melimpah. Doa kita buat papa mama didengar oleh Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan, jadi orang yang beriman adalah orang yang menghasilkan juga perbuatan. Mustahil kalau orang beriman tapi tidak menghasilkan perbuatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan akibat dengar firman ada iman. Akibat iman ada tindakan pada setiap kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, buat setiap kami. Kami percaya, kami bukan hanya cakap mendengar firman Tuhan. Adik-adik di Beloved Kids juga cakap melakukan apa yang jadi firman Tuhan.
Kami percaya kami anak-anak yang akan menjaga pikiran kami, menjaga hati kami, menjaga tangan kami, menjaga mulut kami, sehingga kami ada di hadapan Tuhan. Doa-doa kami dijawab, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur, kami akan bawa persembahan kami bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang telah mencukupi, memelihara setiap kami. Karenanya ini ucapan syukur kami bawa dari hati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama adik-adik Beloved Kids katakan amin. Siapa yang terberkati sama firman Tuhan hari ini, kita angkat tangannya. Nah, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada sebelah kanan kakak ya, atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Nah, adik-adik jangan lupa kasih notes-nya ya. Kita adik-adik tulis persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau angkat satu lagu. Jadi ada 4 kalimat. Yang pertama, iman menghasilkan perbuatan. Adik-adik boleh sebebas-bebasnya melakukan gerakan dari kalimat yang tadi udah kakak ucapin ya. Nah,
kalimat yang kedua, sebab apa yang diucapkan melimpah dari hati. Yang ketiga, karena Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Yang keempat, dari Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, adik-adik bisa upload videonya di feed Instagram. Jangan lupa mention ke @belovedkids. Adik-adik jangan lupa pakai hashtag belovedkidstiberias. Oke, selamat melakukan kreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada ayat hafalan ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video yang diupload di Instastory, lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Selamat menghafal adik-adik. Yuk adik-adik, kita akan tutup di dalam doa bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap kami. Berkati semua adik-adik Beloved Kids yang ikut gabung dalam ibadah Beloved Kids. Berkati mereka pandai, cerdas, sehat, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, papa mamanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak segala virus corona, kami halau patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, staf jajaran hingga yang paling rendah, beri roh takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami tolak virus corona, kami tolak segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan, berkati gereja Tiberias, Tuhan Yesus. Berkati Opa Pariyaji, berkati Oma Darniati Pariyaji, pakai secara dahsyat luar biasa, selalu sehat, panjang umur, selalu dalam berkat Tuhan. Berkati juga Kak Pendeta Aristo Pariyaji, bersama dengan keluarga dalam berkat Tuhan. Kak Argo Pariyaji juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama angkat dua-dua tanganmu, kita akan terima berkat di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati papa mamamu, diberkati seisi rumahmu, keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati makan minum, diberkati apa yang dikerjakan papa mamamu, diberkati sekolah studimu dalam nama Tuhan Yesus. Kemana engkau pergi melangkah, berkat Tuhan menyertai hidupmu. Kemana engkau pergi melangkah lewat hidupmu, banyak orang akan ditolong oleh Tuhan. Lewat hidupmu, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai kita berkumpul di dalam kerajaan sorga. Yang percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti online service hari ini. Kak Indra ingetin, jangan lupa adik-adik untuk minggu depan balik lagi jam 9 pagi beribadah di YouTube Beloved Kids Tiberias. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya supaya adik-adik tahu nih kalau misalkan Beloved Kids upload video terbaru. Nah, adik-adik udah follow Instagramnya Beloved Kids belum? Nah, sekarang langsung ya untuk follow Instagramnya Beloved Kids di @beloved.kids. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!